Baik, sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya, Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Pagi ini teman-teman, saya akan mengemas satu konten yang memang saya rilis selalu untuk kita semua, ya, untuk saya dan untuk teman-teman dan seluruh warga negara Republik Indonesia untuk pengawasan tetap pada apa yang terjadi di tubuh Pertamina kemarin. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok pada waktu kemarin dirilis ya, ketika Pak Ahok diundang ya untuk datang ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan. Padahal pada saat itu Pak Ahok adalah sebagai Komut 2018 sampai dengan 2023. Ternyata teman-teman, setelah 8 jam lebih ya, Pak Ahok kembali membuat statement bahwasanya, kata Pak Ahok, ternyata Kejagung itu mempunyai data yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Pak Ahok, saya aja data saya sekaki, namun data Kejaksaan Agung sampai di atas kepala. Namun bisa kita simpulkan itu adalah satu trik yang sangat luar biasa dari Ahok. Artinya kita paham, ternyata bukan hanya yang 9 orang itu saja yang menjadi target. Ada yang mungkin di bawah masih, dan pasti ada yang di atas. Namun untuk tepatnya dan lebih ringkasnya, kita lihat dulu rentetan video yang akan saya tampilkan. Soal adanya potensi penambahan tersangka dari Itu tidak mungkin hanya 9 orang. Jadi nggak mungkin tuh ya, Ya, nggak mungkin. hanya 9 orang Pasti itu. ya, pasti nanti bertambah lah. Ada Nah, ngomong-ngomong soal kasus itu tuh Pak, kasus soal Pertamina ini kan jadi banyak yang kecewa, banyak yang ya sakit lah, merasa bahwa wah kok ini akhirnya ternyata dikorupsi gitu. Nah, dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada. nggak, Pak? Pasti. Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Nah, sudah didengar ya teman-teman, pernyataan dari Ketua Kejaksaan Agung ST Burhanuddin. Bukan main-main kan? Jadi, apa yang dikatakan oleh Pak Ahok Basuki Cahayapurnama, wow, memang luar biasa. Memang gak Ahok lah namanya kalau tidak berkoar-koar. Karena memang sosok Ahok paling benci terhadap para pelaku korupsi. Dari dulu ya teman-teman. Makanya sampai lehernya tegang ini uratnya. Dia paling benci kepada pelaku koruptor. Dan dia beberkan bahwasanya Kejagung mempunyai banyak data. Luar biasa kecerdikan Pak Ahok. Jadi teman-teman, ini adalah penekanan yang sangat luar biasa yang harus kita wanti-wanti sebagai warga Republik Indonesia. Terlebih kepada para konten-konten kreator yang aktif membuat untuk membela proses penegakan keadilan dan hukum serta tata kelola lingkungan hidup. Namun teman-teman, kata-kata Pak Burhanuddin ternyata terbukti. Ada tersangka baru dan ini salah satu petinggi Pertamina. Tapi ini tetap kita kawal dan gak mungkin hanya ini saja. Seperti yang apa dikatakan oleh Ketua Kejaksaan Agung Bapak ST Burhanuddin. Kita lihat sebentar rekamannya teman-teman ya. Sebentar. Maya Kusmaya lahir di Tasikmalaya pada 31 Agustus 1980. Lulusan Universitas Pajajaran ini menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum melanjutkan karirnya di dunia perminyakan, sejak bergabung dengan Pertamina pada tahun 2005, ia menunjukkan performa yang cemerlang dan dikenal sebagai sosok profesional dengan keahlian dalam strategi pemasaran dan niaga. Selama lebih dari 1 dekade, Maya Kusmaya menduduki berbagai posisi strategis di Pertamina. Ia pernah menjabat sebagai manajer pemasaran regional, di mana ia bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar ke berbagai daerah strategis di Indonesia. Kinerjanya yang unggul dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi membuatnya dipercaya untuk naik jabatan sebagai Kepala Divisi Pengadaan dan Distribusi BBM. Dalam posisi ini, Maya mengelola rantai pasokan bahan bakar nasional,
bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan mitra bisnis internasional. Ia dikenal memiliki pendekatan agresif dalam ekspansi pasar dan berperan dalam mengamankan kontrak jangka panjang dengan beberapa perusahaan besar di sektor energi. Reputasinya sebagai eksekutif yang ambisius dan inovatif akhirnya mengantarkannya ke posisi puncak sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Maya bertanggung jawab atas pengelolaan pemasaran BBM secara nasional, memastikan distribusi berjalan dengan lancar, serta mengembangkan strategi penjualan bahan bakar dalam negeri. Jabatan ini membuatnya memiliki pengaruh besar dalam kebijakan niaga Pertamina, termasuk dalam pengadaan dan penyaluran bahan bakar bersubsidi maupun non-subsidi. Namun siapa sangka di balik karir gemilangnya, kini ia harus menghadapi ancaman hukum akibat dugaan korupsi yang melibatkan miliaran rupiah. Nah, bagaimana teman-teman? Inilah yang mencuri perhatian kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Kejaksaan Agung ST Burhanuddin. Gak main-main Auman Ahok Basuki Cahayapurnama. Ya, jadi ini adalah tersangka baru Maya Kusmaya. Melihat biografinya tadi teman-teman ya, saya sengaja memaparkan videonya agar kita tahu ini adalah usia yang masih muda, intelektual, namun apa yang ada di benak pikirannya. Mereka itu bukan mempunyai gaji yang sedikit, tapi banyak teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, untuk apa uang itu dia pakai? Padahal gajinya saja belum habis. Ya, di balik semua itu teman-teman, ini sudah berentet panjang. Gak mungkinlah misalnya yang di atas itu gak tahu. Pasti sudah tahu permainan-permainannya. Makanya kita usul kepada Pak Prabowo, seorang pimpinan yang punya jabatan, jangan banyak kalilah pekerjaannya. Seperti Pak Erick Thohir, Ketua PSSI. Belum lagi ini, belum lagi itu. Bagaimana dia bisa mengecek, bahkan melalui melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dia pegang. Jadi inilah yang membuat kebocoran-kebocoran, sementara Bapak selalu melakukan efisiensi. Ternyata banyak yang bocor. Seperti Bapak katakan kepada Kejaksaan Agung kemarin, 30% lebih kebocoran uang APBN kita. Jadi, untuk penguatan kepada sahabat-sahabat semua, khususnya para konten kreator, kita tetap awasi kasus Pertamina ini. Karena disinyalir 1000 T, ya, ini pasti ada pemain tangan-tangan penguasa. Tidak mungkin hanya 9 orang plus 1 tadi yang hanya bermain. Melihat kondisi keuangan ataupun jumlah yang dikorupsi, gak habis-habis berapa keturunan mereka. Pasti ada yang lain. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan berikutnya. Salam perjuangan, tetap semangat. Merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.